Oke, selamat siang Sobat Garis Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat, Pak Ando. Oke, sehat selalu dan cuan selalu ya. Kayaknya habis Yes. dapat profit banyak nih dari oil. Oil seperti analisa market kemarin Bu Sandi 2 hari lalu ya. Hmm. Prediksinya naik, ternyata betul. Dari 73, 74, terus 78 terakhir Bu Sandi ya. Ya, ya. Karena situasi perang ya kemarin kalau nggak salah Israel ngebom sebuah perusahaan multinasional dari Perancis. Perancis Hmm. juga akhirnya marah. Ini saya pikir masih masih tahap awal nih Bu ya untuk kenaikan oil. Ya. Menurut saya juga iya, Pak. Ya, kita tahulah perang ini kan senggolan antar negara ya. Sebenarnya kan kemarin Ya, itu cuma melibatkan Israel, Palestina itu. Tapi kan kita tahu bahwa di belakang negara-negara itu seperti Eropa, ya kan, negara tadi Perancis, Amerika, apalagi kapan hari itu si Donald Trump itu kan juga ngikut-ikut gitu. Ya pasti menurut saya eskalasinya akan makin tinggi sih, ya, karena ya itu lagi itu tadi ini sudah antar bangsa. Bukan lagi kita antar teman yang ya sudahlah maaf ya, ya, ya. peace gitu kan nggak bisa begitu. Gitu, Pak. Jadi secara garis besar kalau perang dunia ketiga terjadi ya semoga enggak ya, semoga Ya, tidak. Tapi artinya semakin eskalasi ini meningkat. Yang jelas pengaruh pertama oil, oil, kemudian eh, pengaruh juga gold, pasir gold pasti naik Bu ya. naik Oh, dan naik. kemungkinan Bitcoin, Pak. Dan Bitcoin juga naik. Yes, Oke, berarti tiga ini memang akan menguat ya kalau perang semakin memanas. ya, Oke, baik kita langsung masuk ke analisa market harian Bu ya. boleh, Pak. Kami Kita catat. ke chat langsung ya. Yes. Oke, ini ada XAU, USD, time frame daily. Agak koreksi Bu ya, agak menurun ya. Ya, Minggu ini dari minggu lalu. itu ada moving average, Kak, Pak. Saya pasang dulu ya, moving average. Enggak, itu ada garis lengkung itu tadi apa? Moving average atau apa ya? Oh iya, apa ini ya? Sebentar. Saya juga nggak tahu. Saya baru tahu ini ada. Yang merah ini, oh Bollinger Band. Sorry, sorry. Oh, Bollinger Band. Saya matikan dulu aja. Oh Nah, ya, udah. ya. Jadi gerakannya semakin kecil ya, Pak. Itu ada triangle pattern. Ya, saya Menurut mikir saya setuju. begini ya, ya. Gerakannya Hmm. makin kecil. Setuju, ini hanya tinggal nunggu. Menurut saya tunggu fundamental ya, fundamental yang Hmm. itu tadi, apakah perang itu makin pecah, terus yang kemudian kedua ini kemungkinan akan ada, kemarin saya ada berita itu kemungkinan ada pemotongan suku bunga yang Betul. kedua antara Ya. 25 basis point atau bahkan 50 basis point Betul. lagi gitu ya. Hmm. Karena dianggap inflasinya kan sudah mulai stabil tuh, mungkin sudah waktunya untuk menurunkan suku bunga lagi. Kan Hmm. terakhir berarti suku bunga Amerika itu di 5%. Ya, Kalau turun 50 basis point lagi, itu 4,5. proyeksinya di 4,5 Hmm. itu. Dan Hmm. potensinya masih mungkin ya, Pak. Karena suku bunga 5,5% ini bertahan mulai dari di tahun 2023 akhir sampai dengan tahun ini. Jadi itu cukup cukup panjang ya, cukup lama dan ini pasti membuat susah para para pengusaha, bukan investor ya, para pengusaha yang mereka harus apa namanya bersinggungan dengan perbankan gitu. Kalau bunga kredit itu di 5,5% itu kan sangat memberatkan. Sedangkan kita tahu bahwa eh, pengusaha sekarang ini sedang kesulitan, apalagi pengusaha yang notabene menengah ke bawah. Wah, Ini ya. bahkan banyak banyak isu ya di beberapa Ya, negara, bahkan di Indonesia sendiri yes. kelas menengah sekarang itu hilang. Jadi Ya. ada disparitas antara yang benar-benar bawah sama yang atas gitu. Tapi yang kelas menengah ini hilang, makanya pengusaha sekarang kesulitan. Itu untuk fundamentalnya. Kalau secara teknikal, dia memang masih sideways ya Pak, antara 2630-an atau yang paling bawah itu bisa di 2625 sampai dengan 2670.
Antara 2625 atasnya bisa ke sampai 2680. 2670 sekitar ini berarti area. Iya, masih sideways di situ sampai dengan nunggu fundamental baru dia mungkin akan break salah satu sisi. Hmm, Tapi hati-hati kalau misalnya saya melihatnya ya Pak, ada skenario mungkin dia akan false break turun dulu. Jadi oke. dia akan dibanting turun dulu sampai bawah yang kita mungkin menganggap oh ini sudah trennya turun baru kemudian dia naik. Tapi saya Hmm, melihatnya masih potensi naik ke 2.700-an lagi Pak ya, untuk pun tetap gold. ada koreksi-koreksi Bu ya. Iya, Untuk naik itu kan dia butuh pijakan istilahnya kan, butuh pijakan iya, naik, pijakan lagi, terus naik lagi. Oke. betul. Coba kita lihat H1 Pak. Sekarang di 44 ya. Sekarang di 44. Ya. Nah, sebenarnya areanya gold ini beberapa hari ini enak ya, Pak. Ketika dia turun di bawah 40 ya di Hmm. area 35 sampai dengan 40-an itu bisa area Oh, buy hebat. ya. Jadi Kemudian di kalau dia berada di atas 55, 55 ya 5560 kita sell. kita sell ya. Sebenarnya areanya masih enak, tapi jangan terlena ya. Nanti kalau break salah satu sisi ya harus di cut loss. Tapi Hmm, menurut saya beberapa hari ini kita dapat lah kalau 10 poin ya. Misalnya tadi pagi saya info buy di 35, dia ya, sempat turun sampai dengan cuman berapa ya tadi 33 ya, pagi? sekitar 33 ya. ya. Kemudian dia naik lagi sekarang sudah di 45, itu sudah 10 poin. Nanti Ya. tunggu dia di area 55 atau 60, di situ Hmm, ambil sell. oke. Targetnya bisa di sekitar 45-an lagi gitu. Hmm, Areanya masih enak menurut saya untuk buy di bawah, sell di atas untuk gold ya. berarti untuk hari ini mungkin masih area-area sini saja Bu ya. Ya, Masih Pak tetap ya. oke. Oke, baik. Untuk sekarang posisi di 45 berarti mungkin kita nunggu ya, nunggu dulu Bu ya. Tunggu Ya bisa ya, turun ke bawah 40 bisa ambil buy lagi. bisa buy Oke. Baik itu untuk emas hari ini. Kemudian kita masuk ke oil. oil. Nah, oil meningkat luar biasa. Iya, dan daily-nya dulu Pak. Daily-nya itu nah sekarang baru baru kita bukan kita ya. Kalau kalau kita sudah sadar bahwa kemarin itu ada potensi bikin double bottom ya Pak. Ya, Meskipun ini masih di neckline. Nah, kalau sekarang sudah kejadian tuh kita baru ngeh, orang baru percaya, oh iya ya, ini ternyata double bottom dan sudah jadi. Targetnya sudah terjadi ya. Sebenarnya ya. coba kalau kita hitung kakinya yang bawah itu berapa ya Pak? Yang ini Yang satunya, yang paling rendah. Nah, itu 65 65,3. ya. 65,3. Kita bulatkan 65 ya. Terus neckline-nya kemarin kan di 72 ya. Ini ya. Di Ini ya 72 ya 72. 72 berarti itu ada 7 poin ya. 7 poin kalau kita hitung 72 ditambah 7 itu targetnya sekitar di 79 ya. Nah, 9. Ya. tadi kan atau hari ini kan sudah di 78,4 ya. 78,2 Bu. 78,2. Poin 2. Ya. Oh ya, poin 2. Jadi sebenarnya kalau tadi kan kita angkanya kan nggak persisi ya Pak, karena kita bulatkan. Jadi Hmm. targetnya itu kemungkinan sudah tercapai double Hmm. bottomnya di 78 tadi. Oke. Selain itu dia juga nabrak R2 ya. Betul. R2 period hari ini, Ya. kemudian ada R1 period sebelumnya. Jadi Ya. 78 itu area yang cukup kuat. Ya. Ya, itu. Kemungkinan ke 80 mungkin potensinya ada ya, tapi menurut saya juga dia karena double bottomnya sudah tercapai dan dia juga tertahan R1, kemungkinan dia akan nyoba lagi ke R1 period sekarang. Ya. Ke 73 Ya. ya. Ke area ini. Nah, di area 73. Kalau 73 itu nggak tembus ke bawah, nah ini kemungkinan akan melanjutkan tren ke 80-an. Tuh, Pak. Oke. Perlu ke H1? Boleh ke satu. Oh iya. Nah, Di sini ya. 7. uh-uh. Dan H1 ini ada pola rally base Hmm. rally ya Pak, Betul. rally base rally. Nah ini kan sedang membentuk base nih. Apakah dia akan melanjutkan naik
paling tidak dia akan mencoba ke 78 lagi bentuk pola double top kah gitu ya. Kemudian dia baru turun lagi atau ya ini dia sudah bisa turun bikin rising wedge. Jadi dia turun ya kan, terus dia bikin base, kemudian turun lagi itu kan nanti polanya rising wedge. Dan ini menurut saya masih wait and see ya, karena kalau pergerakan kecil-kecil ini sama kayak yang sebelumnya itu Pak, ada yang kecil-kecil baru terus naik. Nah, sama kayak itu ya. Ya. Mungkin polanya sama. Jadi ini tunggu sampai dia bentuk candle yang panjang. Kalau candle panjangnya dia cenderung naik, berarti kemungkinan dia akan nyoba ke 78 lagi. Nah, tapi kalau setelah kecil-kecil dia nanti bentuk candle bearish, potensinya dia akan turun ke 73. Atau yang kita 72 ini Bu sampaikan ya, ke area pivot ini. Iya, area pivot bisa di situ. Itu sih untuk oil. Oke, berarti oil masih wait and see juga nih. Sampai Iya, nunggu paling enggak candle yang kecil-kecil ini sampai bikin candle konfirmasi ya. yes. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Bitcoin sekarang. Bitcoin. Ya, Bitcoin kemarin sempat tadi malam sempat turun. Terus ini naik lagi, mungkin bisa ngejar ke R1 lagi Bu ya. Ke area Potensi bisa, cuman candle yang kemarin itu kan nggak bagus ya Pak. Dia sudah merah, meskipun dia tidak break support, belum break support ya kan, candle merah, tapi dia juga bikin ekor panjang ke bawah. Yang ini candle satu hari yang merah itu Pak. Yang ini? Bukan. Yang satu hari kemarin ya berarti ya. Ya itu. Ini. Satu candle itu, yes. Okay. Candle itu. Ya. Ini kan candle ragu-ragu ya menurut saya. Reverse. Betul. Kalau ini bentuk U, berarti dia akan balik ke pivot itu, ke area 60-an, 60-800 atau berapa ya? Ya, 60,800. Ya. Saya sih kalau melihatnya lebih cenderung dia arahnya ke bawah ya daripada naik, Pak. Kalau saya lihatnya. Dia akan lebih ngejar ke 60 daripada dia kembali ke area 64 lagi. Oh, iya ya, Gitu. ngejar ke 60 Bu ya, bisa ya? Iya. Jadi ini menurut saya Bitcoin bisa sell. Ya, paling enggak mungkin nunggu di pivot sebelumnya itu berapa Pak? Pivot 3 sebelumnya. 58,04. Oh bukan, pivotnya sebelahnya lagi yang periode ketiga ya. 1, 2, 3, nah itu. Ini 62,7. 62,7. Ya itu menjadi angka resisten ya. Pivot yang periode ketiga itu menjadi angka resisten. Kalau 62,7 itu tidak tembus ke atas, menurut saya dia akan turun ke 6800-an atau 61.000 ke pivot yang sekarang itu. Coba saya lihat H1-nya Pak. Nah, kalau H1 lebih cenderung ke turun ya, dia tertahan di pivot ya tadi ya, di 62,7. Oh iya. Mungkin akan ketahan di sini Bu ya, targetnya di sini nih, kalau saya lihat. Iya. Di sini ada support benar. kuat. Setuju. Itu berapa Pak angkanya? Ini sekitar ya 60,2, 60,1. Ya, 60,2 ya. Menurut saya juga bisa ke area itu sih untuk Bitcoin. Oke, berarti arahnya lebih ke turun kita dulu. bisa ambil posisi sell Bu ya. Bisa ambil posisi sell. Dan nanti buy-nya mungkin di area berapa untuk buy? Minimal di itu. Support 1 di area situ ya, berarti area 59, 58, atau kalau ekstrim lagi nunggu dia ke 55 untuk buy Pak. Ya, ini mungkin kita lihat Bu ya, artinya dia cukup kuat untuk ngebreak atau mungkin malah mantul ke atas. Yes, break betul. Ini S2-nya ada di 565. Ya. Area belinya kalau saya ya, kalau mau diversifikasi lotnya ya, itu S1 sudah bisa masuk, berarti area 5958. Nanti turun lagi ke S2, area 5655 bisa masuk lagi. Bisa buy lagi. Collect buy di situ, betul.
Itu Oh, nahannya bisa lumayan Pak. Kalau dapat harga di situ, hmm, kemungkinan kan dia kembali ke area 64-an lagi ya, Bitcoin. betul, betul. Area sini nih nampak. Ya, itu sih Pak Oke, analisa hari ini. oke, baik itu ya sebagai forex semoga itu bisa membantu buat teman-teman, buat sahabat di sana yang mau entry. Jadi tadi kalau saya review sekilas, kalau gold tadi kita masih wait and see, oil juga wait and see, kita menunggu candle konfirmasi. Tapi kalau untuk Bitcoin kita bisa ambil posisi Sell. sell gitu ya, sell lah, Ya, terus udah turun tadi bisa buy, terus turun lagi kita buy lagi, collect buy.